Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita membahas materi mengenai manajemen persediaan. Persediaan itu sendiri adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya produksi ataupun distribusi. Dalam manajemen persediaan merupakan proses untuk mengatur persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa proses produksi ataupun distribusi terjaga dengan baik dengan biaya yang seminimal mungkin dalam hal memperoleh, menyimpan, atau mengeluarkan persediaan itu sendiri. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan keunggulan kompetitif jangka panjang, di mana dapat kita ketahui bahwa perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi dari perusahaan lain ini akan cenderung berada dalam tingkat kompetitif yang lebih rendah. Hal ini terkait dengan persediaan yang tinggi akan berarti pada biaya yang tinggi pula. Biaya yang muncul akan tinggi, baik itu biaya penyimpanan atau biaya ordering. Nah, ini akan mempengaruhi perolehan laba perusahaan. Itulah kenapa berhubungan dengan keunggulan kompetitif perusahaan itu sendiri. Nah, tujuan pengelolaan persediaan diantaranya ada 6 poin ya. Yang pertama itu kualitas. Karena sekarang kita ketahui bahwa ada beberapa sifat bahan baku yang cepat rusak atau ada beberapa yang tahan lama. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa kualitas dari bahan atau persediaan yang dimiliki itu tetap terjaga. Jadi jangan sampai kualitasnya turun karena kita tidak bisa memanage persediaan kita dengan baik, ataupun ada beberapa jenis barang yang tersedianya itu musiman, hanya pada momen-momen tertentu atau bulan-bulan tertentu. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah mengenai harga. Nah, kita ketahui bahwa biasanya harga ini bisa dipengaruhi oleh yang pertama adalah inflasi atau kenaikan harga, atau dari diskon atau potongan harga yang diperoleh apabila kita membeli dalam jumlah atau partai besar. Nah, hal ini harus diperhatikan karena akan mempengaruhi biaya yang akan kita atau perusahaan keluarkan. Seandainya bisa memanfaatkan potongan harga atau diskon tersebut akan lebih baik. Yang ketiga adalah kapasitas berlebih. Menjaga agar penyimpanan tidak besar-besaran karena bisa mengakibatkan biaya penyimpanan yang besar. Nah, jadi bagaimana menekan biaya ke tingkat terendah yang memungkinkan dalam hal penyimpanan persediaan tersebut. Yang keempat adalah kinerja tepat waktu. Nah, ini untuk menjaga kontinuitas dari produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang akan mengakibatkan terjadinya atau terhentinya proses produksi. Jadi karena hal ini bisa terjadi, kemungkinan barang tersebut langka atau sulit diperoleh, atau bahkan supplier terlambat mengirimkan barang. Nah, ini harus diperhatikan agar tidak mengganggu proses produksi yang sudah direncanakan. Yang kelima adalah tenggang waktu atau dikenal dengan lead time. Ini adalah lamanya barang antara saat dipesan dengan barang tiba. Jadi harus sudah bisa diperkirakan kapan kira-kira barang tersebut kita terima. Yang terakhir adalah profitabilitas, untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Itulah hal-hal yang menjadi tujuan persediaan itu harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Dalam manajemen biaya atau manajemen persediaan tradisional, yang dikatakan ke dalam biaya persediaan itu ada 3. Pertama adalah biaya
biaya pemesanan atau ordering cost. Yang kedua, biaya persediaan atau biaya persiapan atau setup cost. Yang ketiga adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost ini biaya-biaya untuk menempatkan atau menerima pesanan. Semakin sering kita melakukan pesanan, maka biaya ordering ini, biaya pemesanan ini akan semakin besar. Nah, biaya ini termasuk apa saja? Dari mulai membuat PO sampai akhirnya menerima pesanan barang atau bahan yang kita pesan itu sendiri. Yang kedua adalah biaya pemesanan atau setup cost. Biaya-biaya untuk penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Jadi dari mulai penyiapan peralatan untuk produksi atau biaya uji coba produksi dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya-biaya untuk menyimpan persediaan. Biaya ini akan semakin besar jika persediaan yang dihandle itu banyak. Contohnya adalah biaya asuransi, ya, atau biaya sewa ruang untuk menyimpan. Nah, semakin banyak persediaannya maka biaya tersebut akan semakin besar. Dalam manajemen persediaan kita mengenal namanya EOQ, Economic Order Quantity, yaitu berapa banyak sih kuantitas atau order yang paling ekonomis atau optimal berdasarkan biaya-biaya yang relevan. Nah, ada dua pertanyaan yang mendasar. Pertama adalah berapa banyak yang harus dipesan. Yang kedua, kapan pemesanan itu harus dilakukan. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan perhitungan di bawah ini ya. Di perhitungan selanjutnya ada total cost, EOQ, dan reorder point. Yang pertama adalah kita menghitung total cost, ya, kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Pertama kita menghitung, yang bisa dihitung adalah total cost. Rumus yang digunakan TC sama dengan P dikali D dibagi Q ditambah dengan C dikali Q dibagi 2. Nah, Q atau kuantitasnya itu atau EOQ itu bisa kita hitung menggunakan rumus akar dari 2 dikali P dikali D dibagi dengan C. Nah, apa itu TC? TC adalah total biaya pemesanan dan penyimpanan. Sedangkan P adalah biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan atau persiapan pelaksanaan produksi. Sedangkan Q adalah jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan. D adalah jumlah permintaan tahunan yang diketahui. C adalah biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun. Ilustrasinya kita bisa lihat dalam perhitungan di bawah ini ya. Kita mau menghitung EOQ, ya, Economic Order Quantity-nya. Manajer Benson Company mencoba menentukan ukuran produksi untuk bagian pembuatan mata pisau. Controller perusahaan telah menyediakan informasi sebagai berikut: permintaan rata-rata mata pisau, permintaan maksimum mata pisau, permintaan tahunan mata pisau, biaya per unit, biaya penyimpanan per unit, biaya persediaan, dan tenggang waktu. Nah, kita mau menghitung EOQ. Rumusnya ada yang di atas ini ya. Sudah tertera di sini, ada rumus EOQ. EOQ kita hitung dengan memasukkan rumus ini ya. 2 dikali P dikali D dibagi dengan C. Ya, akar dari 2 dikali P dikali D dibagi dengan C. P-nya adalah biaya menempatkan pesanan. Nah, atau biaya persiapan. P-nya 12.500. Lalu D-nya adalah jumlah permintaan tahunan. Jumlah permintaan tahunannya adalah 80.000. Kita masukkan ke dalam rumus. 2 dikali 12.500 dikali dengan 80.000 dibagi 5 diakarkan. Hasilnya adalah, jadi EOQ-nya, nilai EOQ-nya adalah 20.000 mata pisau. Oke.
Lalu selain IOKI kita juga untuk menjawab, nah IOKI itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yang tadi, berapa banyak. Jadi berapa banyak yang harus dipesan. Oke, sekarang kita mau menjawab pertanyaan nomor 2. Kapan pesanan itu harus dilakukan? Pada titik kuantitas berapa pesanan itu harus dilakukan kembali atau reorder point, titik pesanan kembali, yaitu titik waktu di mana sebuah pesanan baru harus dilakukan atau persiapan dimulai. Nanti juga ada yang namanya lead time, tenggang waktu, itu waktu yang diperlukan untuk menerima IOKI setelah pesanan dilakukan atau persiapan dimulai, tenggang waktu, jangka waktunya ya. Yang pertama, kita menghitung reorder point tanpa persediaan pengaman. ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali tenggang waktu. Yang kedua, kondisinya adalah dengan persediaan pengaman. ROP bisa dihitung dengan tingkat rata-rata penggunaan dikali tenggang waktu ditambah dengan persediaan pengaman. Ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini masih dari soal yang tadi, yang pertama bensin itu. Penggunaan maksimumnya adalah 340, rata-rata penggunaannya 320, selisihnya adalah 20. Tenggang waktunya tadi ada 20 hari. Jadi total persediaan pengamannya adalah 20 dikali 20 adalah 400. Oke. Reorder point-nya, penggunaan rata-rata dikali tenggang waktu ditambah persediaan pengaman. Ini asumsinya ada persediaan pengaman. Jadi 320 dikali 20 ditambah dengan 400. Jadi reorder point-nya pada titik persediaan 6.800 unit. Apa sih sebenarnya persediaan pengaman itu? Persediaan pengaman adalah persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan atas fluktuasi dari permintaan. Persediaan pengaman dihitung melalui perkalian lead time dengan selisih antara tingkat penggunaan maksimal dan tingkat rata-rata penggunaan. Ini rumusnya. Sebenarnya tadi sudah kita hitung ya di soal yang, nah ini kita hitung ulang, kita ini dengan ilustrasi soal yang lain. Contoh, jika penggunaan maksimal komponen lemari es adalah 60 unit per hari, rata-rata penggunaannya adalah 50 unit per hari, dan tenggang waktu adalah 4 hari, maka persediaan pengaman dihitung sebagai berikut. Penggunaan maksimumnya 60 unit, ya ini ya, 60 unit, lalu rata-rata penggunaannya 50 unit, selisihnya adalah 10. Lead time-nya 4 hari dikalikan dengan lead time, hasilnya adalah 40 unit. Nah, ROP, kapan pesanan itu harus dilakukan kembali? 50 dikali 4 ditambah dengan 40. Jadi pada titik persediaan di 240 unit. Selain manajemen persediaan tradisional, ada juga yang dikenal dengan manajemen persediaan just in time atau JIT. Ini adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan persediaan untuk ditarik ke dalam sistem oleh permintaan yang ada, ya. Jadi bagaimana memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta oleh konsumen pada saat dibutuhkan, sehingga ini akhirnya akan mengurangi biaya persediaan, ya. Tujuannya apa? Karena untuk mengurangi biaya persediaan berarti kita akhirnya akan meningkatkan laba. Yang kedua, laba kita meningkat berarti kita memperbaiki posisi bersaing kita dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara pertama, mengeliminasi atau mengurangi persediaan. Kedua, meningkatkan mutu. Ketiga, mengendalikan aktivitas agar biaya rendah. Nah, ini untuk mengakibatkan harga jualnya rendah, labanya meningkat karena biayanya tadi rendah. Kayak ditekan biayanya seminimal mungkin. Terakhir adalah memperbaiki kinerja pengiriman. Persediaan JIT atau JIT purchasing adalah bagaimana mensyaratkan para pemasok untuk mengirimkan suku cadang atau bahan baku tepat waktu untuk produksi.
just in time itu sendiri. Karakteristiknya dari mulai tata letak pabrik, jadi namanya sel manufaktur atau manufaktur sel. Jadi mesin-mesin dikelompokkan ke dalam kumpulan biasanya dalam bentuk setengah lingkaran. Nah, para pekerja ditugaskan dalam sel-sel dilatih untuk mengoperasikan mesin dalam sel. Nah, pekerjanya itu sendiri harus multi skill, jadi bisa ditempatkan di posisi manapun, ya. Nah, terus diterapkan juga namanya total quality control, suatu pengerjaan tanpa henti untuk kualitas yang sempurna. Itulah dibutuhkan karyawan yang multi skill. Ini untuk mengurangi persediaan sampai titik yang paling rendah. Karakteristik yang terakhir adalah melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk biasanya ini untuk menekan fluktuasi atau kenaikan harga, atau malah untuk memanfaatkan diskon-diskon yang diberikan oleh pemasok. Ini perbandingannya antara GIT dengan tradisional, ya. Kalau GIT itu sistemnya tarikan, kalau tradisional sistem dorongan. Lalu persediaan untuk GIT persediaan tidak signifikan, tradisional persediaannya signifikan. Yang ketiga, GIT basis pemasok sedikit. Nah, biasanya melakukan kontrak-kontrak jangka panjang dengan para pemasok. Kalau tradisional basis pemasoknya banyak. Keempat, nah ini yang tadi terkait dengan basis pemasok, kontrak jangka panjang dengan pemasok. Kalau tradisional biasanya melakukan kontrak hanya jangka pendek dengan pemasok. 5. Pemanufakturan berstruktur seluler. Nah, kalau untuk tradisional pemanufakturan berstruktur departemen. Keenam, karyawan berkeahlian ganda atau multi skill. Nah, kalau tradisional mereka lebih menyukai karyawan yang terspesialisasi. Karyawan A spesialisasinya di bagian A, karyawan B spesialisasinya di bagian B, misalkan. Yang ke-8, keterlibatan karyawan tinggi. Kalau untuk tradisional keterlibatan karyawannya sangat rendah. Untuk GIT gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan tradisional gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Yang terakhir adalah untuk GIT menerapkan total quality control menyeluruh. Kalau untuk tradisional menerapkan acceptable quality level. Demikian penjelasan untuk materi manajemen persediaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.